Iya, untuk Dr. Rasidi ya. Hari ini Rasidi kayaknya belum pernah dimarahin oleh gurunya ya. Iya, hari ini lagi anteng. Iya, hari ini Rasidi baik hati. Gurunya yang baik-baik juga, Bu. Gurunya yang baik. Baik, silakan Riz. Silakan Ya. dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sehat semua anak-anak? Alhamdulillah, sehat alhamdulillah. Ya, sebelum belajar, alangkah lebih baiknya agar kita mendapatkan keberkahan ilmu, silahkan ketua kelasnya untuk memimpin doa. Siap Ibu, baik. Pada teman-teman sekalian, marilah kita berdoa sebelum mulai pelajaran biologi. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, meskipun ini jam pelajaran yang terakhir, saya selalu senang sekali kalau masuk ke kelas ini. Meskipun jam terakhir, ternyata kelas kalian selalu bersih ya. Ini menandakan bahwa kalian selalu cinta terhadap kebersihan, Terima kasih, cinta lingkungan. Ya, baik anak-anak. Ada yang masih ingat materi minggu kemarin kita apa? Iya, Bu. Apa materi kita minggu yang lalu? Evolusi, Animalia, Bu. Evolusi, Ya, evolusi, Bu. Ya, materi minggu lalu adalah evolusi. Nah, materi yang minggu yang lalu itu akan berkaitan dengan materi yang minggu ini akan disampaikan. Sedikit ada penambahan wawasan ya. Ibu membaca sebuah artikel ya, di mana ada ilmuwan terkemuka di bidang evolusi saat ini, yaitu Edward. Ya. Dia mengemukakan menanggapi tentang evolusi Darwin. Ya. Beliau mengatakan setiap zaman itu memiliki penemuan besarnya masing-masing. Dan titik acuan terpenting dalam biologi modern itu hanya ada dua. Dia berkata seperti itu. Yang pertama, pada tahun 1859 ketika Charles Darwin menerbitkan bukunya, yaitu tentang asal-usul kehidupan. Dan titik yang kedua, yaitu ketika Watson dan Crick mempublikasikan DNA, struktur DNA. Seperti itu ya. Nah, struktur DNA ini erat kaitannya dengan materi yang akan disampaikan pada hari ini. Baik, sebentar. Ibu akan share screen dulu. Ya, apakah sudah terlihat anak-anak? Belum, Bu. Sudah, Bu. Sudah, baik. Kita hari ini akan belajar tentang bioteknologi. Ya, karena kita semuanya di sini umat Muslim. Ya, karena kita semuanya di sini adalah umat Muslim, kita tidak lupa dengan sumber utama kita, yaitu Al-Quran. Ibu minta tolong ya untuk Sani, silahkan bacakan arti dari Quran surat Yunus ayat 61. Baik, Bu. Artinya, dan tidaklah engkau Muhammad berada dalam satu urusan, dan tidak membaca satu ayat Al-Quran, serta tidak pula kamu melakukan suatu pekerjaan, melainkan kami menjadi saksi atasmu ketika kamu melakukannya. Tidak lengah sedikit pun dari pengetahuan Tuhanmu, biarpun sebesar jarah, baik di bumi maupun di langit. Tidak ada sesuatu yang lebih kecil dan yang lebih besar daripada itu, melainkan semua tercatat dalam kitab nyata, Lauh Mahfuz. Quran surat Yunus ayat 61. Ya, terima kasih Sani. Terima kasih Ya, Sani. sama-sama, Ibu. Ya, jadi semua yang akan kita pelajari, baik itu yang kecil ataupun yang besar, itu sudah tercatat dalam kitab yang nyata di Lauh Mahfuz. Berikutnya, ya ini adalah peta konsepnya. Nah, selanjutnya, ya di sini ada gambar apa ini? Tempe, Bu. Tempe. Semuanya suka tempe.
Suka, Suka, Bu. Apalagi Suka. tempe bacem, Bu. Iya, sama. Saya juga suka tempe ya. Nah, di sini tempe merupakan salah satu produk dari bioteknologi. Ya, makanan ini termasuk ke dalam bioteknologi konvensional. Ya, sebelumnya Ibu akan sampaikan. Ya, di sini KD yang akan kita bahas di pertemuan kali ini hanya ada satu ya, yaitu 3.10 dan indikator pencapaian kompetensinya di sini ada 2 ya, menganalisis jenis-jenis bioteknologi dan seterusnya dan membandingkan bioteknologi konvensional dan modern. Adapun tujuannya ya di sini bisa kalian baca semua ya. Ya, Bu. Bisa, Bu. Iya, baik. Langsung lihat. Ya, terima kasih. Kemudian selanjutnya, ya, saya akan coba bertanya kepada kalian, kepada beberapa anak nih, kira-kira bisa nggak ya kalian menjawabnya? Yang pertama, Ozia, apa yang dimaksud dengan bioteknologi? Saya, Bu. Ya, Ini Rasidi ganggu terus tadi, Bu. Makanya saya jadi lupa ini, Bu. Rasidi, Bu. Rasidi, nggak boleh berulah ya Rasidi. Iya, Bu. Baik, kalau begitu, Rasidi Saya, aja Bu. yang jawab bagaimana? Saya, Bu. Saya, Bu. Iya, boleh, silakan. Bu. Bioteknologi Bioteknologi adalah cabang Iya, ilmu yang Lilis. belajar Lilis dulu di tamper aja kayak bensin. bakteri, fungi, virus dan lain-lainnya maupun produk yang berasal dari makhluk hidup seperti enzim dan alkohol dalam proses produksi untuk menghasilkan barang dan jasa. Ya, terima kasih. Berikutnya, ada berapa jenis bioteknologi itu? Silakan Saya, Didi. Bu. Saya. Oh, ada siapa? 2 nih, Bu. Yang pertama Iya, ada 2. bioteknologi konvensional, dan Baik. yang kedua bioteknologi modern, Bu. Iya, hebat. Terima kasih. Yang Mantap, terakhir, Mantap, Din. apa perbedaan dari bioteknologi konvensional dan modern? Siapa yang mau menjawab? Saya, Bu. Saya, Bu. Dari Baik, tadi Sani. belum. Iya, baik, Sani. Silakan. Kalau biologi konvensional ini alat bahannya yang digunakan itu sederhana. Sedangkan kalau bioteknologi modern, alat yang dibutuhkannya ini alat yang canggih. Iya, Bu. baik. Terima kasih. Jawabannya semuanya tepat sekali. Ya. Nah, Ibu akan sampaikan nanti di akhir pembelajaran akan ada reward untuk siswa terbaik dan kelompok terbaik. Sebelumnya, kelompoknya sudah dibagi minggu yang lalu ya. Ya, Bu. Sudah, Ibu. Baik, silakan. Lebih nyaman kelompok yang lama, Ibu. Oh, begitu. Ya, nggak apa-apa sebentar keluar dari garis nyaman ya, Fauzia. Iya, ini kan kita tetap di kelompok yang lama ini, Bu. Iya, baik. Silahkan boleh duduk berkelompok terlebih dahulu. Ya, di sini Sini, Andre. Ya, Bu. saya sampaikan. Baik, sudah duduk semua ya? Sudah, Bu. Rasidi belum, Bu. Rasidi. Rasidi. Fauzia panggil Rasidi ke sini, baru balik dia ke habitatnya. Rasidi. Rasidi. Iya, Bu. Gangguin aja. Iya. Duduk sana dekat. Ayo Rasidi, kembali ke tempatnya. Iya, Bu. Siap, Bu. Baik, ya di sini ada pengertian dan prinsip dasar bioteknologi. Bioteknologi sendiri ini berasal dari 2 kata, yaitu bio artinya hidup dan teknos artinya teknologi. Ya, itu harus kalian ingat ya. Kemudian, Baik, Bu. Ya. bioteknologi sendiri merupakan cabang ilmu yang mempelajari pemanfaatan makhluk hidup seperti bakteri, fungi, virus, dan lain-lain, maupun produk dari makhluk hidup, yaitu enzim dan alkohol, dalam proses produksi untuk menghasilkan barang dan jasa. Baik, selanjutnya, tadi seperti yang sudah dikatakan ya, bahwa jenis bioteknologi itu dibagi menjadi 2. Di sini ada gambar di bagian atas, ini gambar apa? Susu kedelai, Bu. Ini, Bu, apa namanya? Yogurt. Iya, Bu, susu hasil Yogurt, fermentasi, iya, Bu. oh iya, Yogurt. yogurt ya, atau susu fermentasi. Berikutnya ada gambar Kipas, Bu. Roti
tawar, Roti Bu. itu Roti Fauzia, bukan tawar. Roti, kipas. saya pikir itu kipas, Iya. Ibu. Nah, ini adalah Lalu gua gambar kipas juga kecap. nanti. Panas Kopi. soalnya ya kan. Ya, ya maklum udah siang ya. Iya, Bu. Kemudian di bawah ini adalah produk-produk bioteknologi modern. Di sini ada vaksin ya, ini vaksin itu, Bu. COVID ya. Vaksin COVID. Berikutnya ini adalah insulin, dan yang terakhir ini apa? Golden rice ya. Golden rice. Kirain bubuk. Golden rice. Kayak tahu ya, Bu ya. Ya kunyit. Kunyit. Ini hasil rekayasa genetika. Oh. Ya, nanti ini masuknya ke dalam bioteknologi modern. Kirain bubuk kunyit, Bu, tadi. Ya. Baik, anak-anak, ini merupakan karakteristik dari bioteknologi konvensional ya, seperti yang tadi sudah Sani katakan, sudah Sani sampaikan bahwa untuk konvensional karena sederhana, maka alat dan metode yang digunakan itu masih sederhana. Kemudian produksinya juga masih sedikit karena peralatan dan metodenya sederhana, dan biasanya untuk bioteknologi konvensional ini menggunakan lagi ya, prosesnya, tekniknya itu fermentasi. Baik, ini ada kelebihan dan kekurangannya. Selanjutnya, nah, kalau tadi kita membahas bioteknologi konvensional, sekarang kita masuk ke bioteknologi modern. Ya, ini terbalik ya, kebalikan dari bioteknologi konvensional. Untuk yang bioteknologi modern, alat yang digunakan sudah canggih. Berdasarkan penelitian, menggunakan sterilisasi modern, kemudian diproduksi secara massal karena alatnya sudah canggih dan menggunakan enzim serta DNA. Adapun kelebihan dan kekurangannya kalian bisa baca di depan. Ya, ini merupakan contoh produk bioteknologinya. Ya, baik anak-anak, kita masuk ke sini. Sebelumnya, saya di sini akan memperlihatkan sesuatu yang tentunya pasti kalian sudah kenal. Yang pertama, bisa kalian lihat ini apa? Lihat, Ibu. Tempe. Tempe. Bu, ya. Oke. Waduh. Ini apa? Kedelai, Bu. Kedelai. Kedelai. Baik. Ada tempe dan ada kacang kedelai. Apa hubungannya ini tempe dan kacang kedelai? Tempe berasal dari kacang kedelai. Ya, tempe berasal dari kacang kedelai. Nah, bagaimana tekstur dari kacang kedelai? Keras, Bu. Keras. Bagaimana dengan tekstur tempe? Lembut, Bu. Lembut, empuk. Kira-kira Seperti kenapa perasan ya? Rasidi, Bu. Oh, Rasidi lagi. Ya, kenapa ya kira-kira setelah Dan menjadi bercanda, azan tempe, dong. kacang kedelai itu teksturnya menjadi lembut. Nah, agar Direbus, kita Bu. tahu kenapa kira-kira faktor apa yang menyebabkan itu semua terjadi, silakan kalian siapkan handphone kalian. Ada QR kodenya itu di depan, silakan kalian scan dan lihat videonya. Baik, Bu. Baik, Bu. Oke. Sudah, Bu. Siap. Sudah baik. Ya, sudah dimengerti? Sudah, Bu. Ya, Bu. Sudah. Ya, kalau sudah, karena kalian sudah duduk berkelompok, ya, silakan kembali kalian scan QR kodenya ya di sini. Ini adalah LKPD-nya. Bu. Sudah, Bu. Ya, sudah. Ya, silakan kalian kerjakan. Baik, Bu. Sudah, Bu. Sudah. Apakah ada kesulitan? Dikit sih, Bu. Cuman sudah terhandle. Oke, baik. Ya, di Sudutan kami. sini ya, Sudutan gimana? kami Rasidi, Bu. Nggak ada paketnya handphonenya. Habis, Bu.
Iya, Rasidi dengan kelompoknya ya. Lihat Nebeng ya, bersama Andre. dengan kelompoknya ya Rasidi dengan Ibu Dwi dan Amsih ya. Iya, Bu. Ya, tidak Saya apa-apa. mau minta Lihat dengan hostnya ke kelompoknya. saya, Bu. Tidak boleh mengganggu teman yang lain ya Rasidi ya. Iya, Bu. Baik. Iya, baik di sini saya sudah menyiapkan tabel penilaian untuk kalian. Seperti yang sudah saya katakan sebelumnya, saya akan menilai keaktifan kalian. Di sini yang sudah selesai dan akan menyajikan jawaban dari LKPD-nya, silahkan ajukan. Dari siapa? Saya, Bu, kelompok tua, Bu. Baik, Didi silahkan. Didi Ya, akan menjawab ya. nomor berapa? Nomor 1, Bu, hasil dari pengamatan video, Bu. Iya, silahkan Didi. Ya, soalnya berdasarkan video yang tadi kami tonton, kami amati, uraikanlah permasalahan yang terdapat di dalam video dan tuliskan pada kolom jawaban di bawah ini. Nah, jawaban dari kelompok kami, Bu, pada hasil pengamatan video tadi telah terjadi keracunan massal akibat mengkonsumsi tempe bongkrek, Bu. Iya, bagus. Selanjutnya kelompok lain ada yang mau menambahkan atau menjawab nomor yang lain? Ya, siapa? Saya, Bu, kelompok 3. Baik, Fauzia. Baik. Berdasarkan masalah yang telah kami uraikan sebelumnya, apa yang terjadi? Yang pertama adalah Hindia Belanda pada saat itu sedang dilanda depresi ekonomi. Kemudian pengolahan bongkrek yang tidak sesuai sehingga terkontaminasi dengan bahan lain sehingga tumbuhnya jamur patogen. Begitu, Ibu. Iya, terima kasih Fauzia. Silahkan kelompok yang lain ada yang mau mencoba menjawab, mau menambahkan atau nomor yang lain? Jawab, Bu. Nomor 4. Iya, boleh Andre. 3 dulu. Dan pertanyaan apa yang harus Anda lakukan agar kejadian tersebut tidak terulang kembali kemudian hari? Nah, jawabannya banyak membaca, Bu, berliterasi, mencari tahu bahan pangan yang layak, yang tidak layak dikonsumsi, menghindari makanan yang belum jelas kandungannya, Bu. Jadi kita harus benar-benar teliti dalam melihat komposisi dari setiap makanan kita, Bu. Nah, termasuk expirednya, Bu. Nah, setiap beli produk. Terima kasih, Bu. Iya, terima kasih Andre. Ya, kelompok berikutnya. Ini kelompok 3 udah 2 kali nih. Bu, jawab kelompok nomor yang 3 lalu. tadi terlewat ya, Bu. Iya, siapa? Dwi? Iya, Bu. Tadi nomor 3 belum ya, Bu ya. Baik. Coba jawab ya, Bu. Iya. Analisis mikroorganisme apa yang terdapat dalam tempe bongkrek, mengapa menyebabkan keracunan. Penyebabnya itu munculnya racun pada tempe bongkrek adalah karena bakteri Pseudomonas cocovenenans. Bakteri ini yang menghasilkan asam bongkrek dan toksoflavin. Asam bongkrek memiliki wujud tak berwarna, sementara toksoflavin memiliki wujud berwarna kekuningan yang dapat dilihat secara jelas jika tempe bongkrek beracun. Gitu, Bu. Iya, terima kasih. Kelompok yang lain ada yang mau menambahkan atau menjawab nomor yang lain? Silakan. Sama, Bu. Sama. Tina mungkin, Bu. Tina mau menjawab. Itu sumber. Sama. Baik. Mau menjawab nomor yang lain, Tina? Saya mau jawab nomor 5, boleh, Bu? Boleh, Tina. Nomor 5 ya. Apa yang menyebabkan tempe kedelai biasa lebih aman dikonsumsi dibandingkan bongkrek? Pada bongkrek, lalu apa mikroorganismenya? Pada bongkrek, bakteri Pseudomonas. Namanya susah, Bu, disebutnya. Pada tempe bongkrek, Pseudomonas Cocovenenans. Iya, Bu, menyebabkan makanan tersebut bersifat toksik, sedangkan pada tempe kandungannya adalah Rhizopus oryzae dan Rhizopus oligosporus. Itu, Bu, jawabannya untuk nomor 5. Iya, terima kasih. Baik, ada 2 nomor lagi ini. Ini kelompok Amsi, siapa Bu. nih? Amsi. Iya, saya nomor 6 Boleh, ya, Bu. Amsi. Iya. Nomor berapa, Buatlah Amsi? dia nomor 6.
6, oke. Buatlah diagram alur dengan menggunakan tanda panah pada langkah-langkah pembuatan tempe. Yang pertama, pilih kedelai yang baik, kemudian dicuci, kemudian direbus hingga setengah matang. Setelah itu direndam selama 8 jam, kemudian dikupas, kemudian dicuci lagi, kemudian direbus hingga menjadi matang. Kalau tadi kan setengah matang. Nah, setelah direbus lagi itu didinginkan di dalam nyiru ya Bu. Kemudian taburkan lagi, kemudian diaduk sampai merata dan diangin-anginkan sebentar. Kemudian campurkan kedelai dan ragi dibungkus dengan menggunakan daun pisang ataupun plastik. Kemudian lakukan pemeraman dengan suhu kurang lebih 30 derajat Celcius. Seperti itu, Bu. Baik, terima kasih Ya, Amsin. sama dengan kelompok kami, Bu. Iya. Satu nomor lagi. Susani, Bu. Ya, Bu. Nomor 5, Bu. Nomor 5, siapa? Kelompok 2, Bu. Kelompok 2, baik. Didi. Iya. Apa yang menyebabkan tempe kedelai biasa lebih aman dikonsumsi dibandingkan tempe bongkrek? Kemudian pertanyaannya, jawaban kelompok kami adalah pada tempe bongkrek, bakteri plus dumunan kokovenanan menyebabkan makanan tersebut bersifat toksik, Bu. Sedangkan pada tempe kandungannya adalah Rhizopus oryzae dan Rhizopus sp, Bu. Ya, demikian, Bu. Iya, baik. Terima kasih ya. Dari hasil penyajian kalian saat menyampaikan jawaban kalian, ya, Ibu lihat di sini kelompok yang paling aktif dan sering menjawab anggota kelompoknya yaitu kelompok 3. Ya, Bu. Iya, Ya, kelompok 3. Yes. Ya, di sini Ibu memiliki satu hadiah untuk kelompok kalian ya. Silahkan nanti kalian ambil. Ini hadiahnya Apa, Bu, ya. hadiahnya, Bu? Waduh. Ini hadiahnya ini. Jadi lo mau aja. Wow, cantik. Semoga aku dapat Iya. yang warna Paket nggak ada. orange. Fauzia rupanya suka dengan warna orange. Iya, Ibu. Ya, baik. Pembelajaran hari ini sudah selesai. Ya, mari kita simpulkan apa yang kalian dapat dari pembelajaran hari ini. Silakan, ada yang mau menyimpulkan? Ya, Bu, saya, Bu. Baik, Didi, silakan. Ya, yang pertama, bioteknologi berarti sebagai teknologi yang dimanfaatkan organisme atau bagian-bagiannya untuk mendapatkan barang dan jasa dalam skala industri untuk memenuhi kebutuhan kita semua, Bu, khususnya manusia, Bu. Iya. So, mungkin teman-teman bisa menambahkan yang lain, Bu, silakan. Yang lain, silahkan tarik kesimpulan. Saya, Bu. Boleh. Baik, izinkan saya menambah kesimpulan dari yang dibacakan Didi. Dari Iya, kelompok silakan, kami menyimpulkan bahwa berdasarkan jenisnya bioteknologi itu dapat dibagi menjadi 2 bagian, yaitu konvensional dan modern. Demikian, Ibu. Iya, terima kasih. Ada lagi yang mau menambahkan kesimpulan? Saya, Bu. Iya, boleh. Silahkan. Ya, kalau bioteknologi konvensional ini bioteknologi yang memanfaatkan organisme secara langsung untuk menghasilkan produk barang jasa yang bermanfaat bagi manusia. Sedangkan kalau bioteknologi modern, ini bioteknologi yang memanfaatkan makhluk hidup atau mikroorganisme secara tidak langsung dan umumnya berupa bagian-bagian tertentu saja untuk menghasilkan produk dengan cara prinsip teknologi tertentu. Ya, baik. Itu, Terima Bu, kasih. sudah. Ya, intinya yang harus kalian ingat adalah untuk membedakan bioteknologi konvensional dengan bioteknologi yang modern. Kalau yang konvensional itu menggunakan mikroorganisme secara menyeluruh, ya. Kemudian metode, tekniknya, peralatannya juga masih sederhana, berbeda dengan bioteknologi yang modern. Peralatannya, tekniknya itu sudah sangat canggih. Baik, di akhir, ya. Silahkan kembali kalian scan barcode-nya, ada kuisis ya di sini. Silahkan kalian scan, kalian kerjakan.
Tidak banyak ini. Baik, Bu. Bu. Sudah selesai. Dre, Udah, Bu. paketku tinggal dikit, nanti kalau habis pakai hotspot ya. Ah, siap, hotspot. Tadi Residi udah pakai hotspot saya. Ya, Sandre. Oke, Bu, udah siap, Bu. Iya. Siap, Residi. Ayo kita kumpul. Ayo, Oke, kumpul. terima kasih. Ya, karena sudah selesai, waktunya sudah habis, ya. Kemudian kalian harus siapkan untuk minggu depan, ya. Itu materinya kalian pelajari di rumah tentang hubungan pemanfaatan produk bioteknologi dan dampaknya bagi kehidupan manusia. Iya, Bu. Ya, Baik, Bu. jangan lupa Iya, dipelajari pasti ya, Bu. ya. Iya. Iya, Bu. Silakan untuk menutup sebelum kita pulang agar kita selamat sampai di rumah. Silakan KM-nya kembali memimpin untuk berdoa. Baik, Bu. Pada seluruh teman-teman agar bisa bersiap-siap. Baiklah, mari kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa minggu depan. Semoga kita selalu sehat ya semua. Baik, Bu. Sampai jumpa, Bu. Yes, gimana rasanya? Dagdikduk Ibu. Dagdikduk. Di Ingin awal sendiri di awal gemeternya suara itu terasa banget. Kedengeran. Iya, di awal, tapi kemudian ke akhir Cair. sudah tidak itu. Tapi di awal betul-betul gemeter gitu suaranya. Bergetar gitu ya suaranya. Iya. Nih Bu Is nih bicaranya hati-hati banget gitu. Sudah punya rambu-rambu soalnya, Bu. Di sini Oke. saya nampilin timer juga, takut kelewatan. Jadi saya lihat lagi. Tapi rata-rata timernya tidak berjalan ya. Tidak dikemukakan. Mereka udah tahu sendiri gitu. Hanya beberapa orang saja gitu. Tapi yang lain kayaknya sudah tidak. Baik. Silakan Rasidi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebelumnya saya minta maaf dulu ini sama Pak Rasidi. Ini saya marahin tadi di kelas ini. Oh iya. Enjoy Iya, aja, Bu, Bu. iya, Ya kan Pak Rasidi? Iya benar. Lanjut, Bu. Iya, Bunda. Ini untuk masukkan Ibu yang pertama untuk persepsi dan motivasi sudah bagus. Di situ telah dinampakkannya pengaitan penciptaan antara Tuhan Yang Maha Esa ke sini Islam ya, Allah Ta'ala dengan materi yang akan kita pelajari. Kaitan materi ayat tadi dengan untuk kesatunya. Kemudian untuk media pembelajarannya sudah interaktif, tetapi PPT-nya di sini dia sudah menggunakan literasi digital nama Bu ya, yaitu CIPEK, mengintegrasikan pembelajaran biologi dengan menggunakan media Teknologi. ya, CIPACK Bu. Ya. Nah, sudah mantap ibaratnya, bolehlah dibuat contoh lah untuk guru biologi lain nih untuk PPT-nya, medianya itu. Yang ketiga untuk yang Bu, untuk penutupnya sudah bagus juga. Kalau tidak dari kalau waktu tadi sudah oke. Jadi menurut saya ini untuk Bu Is bisa lah dijadikan contoh. Dia ibaratnya itu menyampaikan dari yang umum ke spesifiknya. Unik. Itu aja Bu yang dapat saya sampaikan. Baik, terima kasih. Silakan Tina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Untuk Bu Ois, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Ois, kurang lebihnya sama seperti yang tadi Pak Rasidi bilang, sintaknya semua tahapannya sudah masuk di situ, teknologinya juga sudah masuk di situ. Kata-kata Bu Ois tadi yang sama Bu Miko bilang itu sudah sangat tersusun dengan rapi gitu ya. Kalimatnya itu kalimat yang baik gitu, tidak ada kalimat yang bagaimana gitu ya. Jadi kalau menurut saya sih sudah baik semuanya, urutannya di pembelajaran itu sudah baik. Hanya 1-2 tadi catatan saya, Ibu lupa menutup slide. Saat bicara lupa menutup slide itu aja. Kalau yang langkah-langkah yang lainnya Ibu sudah jalani semuanya sudah bagus. Itu aja Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Terima Bu kasih Bu Tina. Iya, silakan Bu Yati. Bu Yati lagi di jalan ini sepertinya. Oh iya, Bu Yati di jalan. Kayaknya saya harus idem nih karena biasanya kan kalau ibu gurunya lagi bicara saya lihat dokumennya. Nah sekarang saya lihat apa? Saya nggak bisa lihat apa. Tapi dari apa yang saya dengar sudah the best banget lah udah ya. Tapi teman-teman saya mungkin titip aja. Ini kan udah berakhir ya Bu ya. Nanti tinggal masuk PPL 2 ya Bu. Iya. PPL 1, PPL 2 ya. Nah, nanti perangkatnya dilengkapi sehingga kalau saya lihat tuh saya matching semuanya ya. Kalau sekarang kan yang di drop itu ada yang tidak lengkap lah pokoknya ya. Itu aja nih, mohon dilengkapi saja supaya nanti pada saat diperiksa tuh ada. Ini bukan saya ini ya Bapak Ibu menjas, bukan ini. Ini hanya sekedar untuk berikan rambu-rambu. Nanti kalau dimasukkan ke dalam LMS kan dinilai tuh. Iya. Nah, itu supaya tidak sampai Ibu dapat skor 7 ke bawah gitu aja. Dapatnya 9 ke atas. Itu maksud saya ya. Siap Bu, siap Bu. Ya. Untuk itu maafkan kata-kata saya jika tidak berkenan. Itu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan tepuk tangan untuk Ois. Baik. Berakhir kita sudah dengan apa namanya? Dengan peer teaching. Ya, dengan peer teaching. Semoga nanti